Shalom Bethesda Church. Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua boleh ada di tempat ini. Saya percaya setiap kita datang dengan hati yang bersyukur, hati yang bersuka cita, dan hati yang mengerti bahwa Tuhan sungguh mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari tundukkan hati kita, pikiran kita teduhkan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Kau baik bagi kami ya Tuhan. Kami terima setiap hal yang baik dalam hidup kami. Kami percaya itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Kami percaya yang kami terima adalah grace-Nya Tuhan. Demi grace-Nya Tuhan di hidup kami. Kami percaya Kau adalah Bapa yang begitu baik mengasihi kami ya Bapa. Bapa yang memperhatikan setiap kehidupan kami ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami mau datang dengan hati yang mengucap syukur. Hati yang menyembah. Karena kami tahu ya Bapa, di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Bapa, kami akan terima pengurapan, kami akan terima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mau datang dengan setiap masalah kami, dan kami percaya yang kami perlukan hanya Engkau Tuhan Yesus. Ku nyanyi ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku kami mau datang membawa hati kami ya Bapa, sebagai anak-anak yang telah Tuhan selamatkan, anak-anak yang menerima janji Tuhan. Thank you Father, thank you Lord. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
pemenang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Selamatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Bethesda Church, come on. Kasih Allah tak pernah selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Dengan sukacitaku yang menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Katakan nyanyi, nyanyi bagi Dia sang Raja. Hey. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Dengan sukacitaku yang menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Nyanyi bagi Dia sang Raja. Semua umat Tuhan. Dengan sukacitaku yang menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang Raja. Hey. Oh. Hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya kasih Tuhan ada untuk hidup kami. Haleluya. We praise you, Lord. Umat Tuhan yang bersuka cita, come on. Dengan sukacitaku kami, hey, memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Katakan nyanyi, nyanyi bagi Dia sang. Sekali lagi umat Tuhan semua. Dengan sukacitaku kami menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian.
Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Saudaraku, ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan, tidak ada lagi hal yang penting. Karena hanya dalam hadirat Tuhan saudara bisa dapatkan segala sesuatu yang saudara butuhkan. Amin. Ketika Yesus bersama saudara, air dirubah menjadi anggur. Ketika Yesus bersama saudara, 2 ikan, 5 roti menjadi berlimpah dalam hidup saudara. Bahkan setiap area yang sudah mati dalam kehidupan saudara, Tuhan sanggup bangkitkan. Dalam Alkitab saudaraku, setiap kali Yesus mendatangi pemakaman, itu tidak jadi pemakaman lagi. Karena yang mati bangkit. Itu Yesus kita, amin. Dan kalau Yesus selalu ada bersama saudara, saudara selalu ada dalam hadirat Tuhan. Apapun yang saudara butuhkan, Yesus akan sediakan bagi hidup saudara. Lord, I come as I am, unreserved at your feet. You draw me closer into your arms of love. Just one gaze, time stands still. Just one touch, hearts are healed. Nothing else matters when you are in this place. See, face to face. Face to face with you, face to face with you. Here I stand, and I will wander in the presence of my Lord. Every fear will fade, every tear you wipe away. I am complete, I am made whole in your presence. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ya, ada di sini saudaraku, siap menyembuhkan saudara, memberikan jawaban apapun yang saudara butuhkan. Pandang Yesus saja, amin. Behold Jesus. Mari Tuhan nyatakan bersama dengan kita. Lord, I come as I am, unreserved at your feet. You draw me closer to your arms of love. Just one gaze, time stands still. Just one gaze, time stands still. Just one touch, just one touch, and hearts are healed. Nothing else matters when you are in
Tuhan, naikkan ucapan syukurmu, naikkan doa-doamu. Sebab Dia ada di sini, saudaraku. Dia yang pegang engkau, Dia yang rangkul engkau. Dia tahu apa yang kau hadapi dan Dia jawabannya, amin. Haleluya. And I am made whole in your presence. Sing it out, just face to face. Face to face with you. Face to face with you, Jesus. Here I stand, and awe and wonder in your presence of my Lord. Every fear, segala ketakutan saudara akan lenyap, dan setiap air mata Dia hapuskan. Kini saudara komplit, saudara utuh, hanya di dalam hadirat Tuhan. Sing, I am complete, I am complete, and I am made whole in your presence. Terima kasih Yesus. Betapa kami mengagumi Engkau Tuhan. Mengagumi setiap kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Yesus. Dengan kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu sempurna bekerja di dalam hidup kami Yesus. Sebab itu kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh yang kami percaya Tuhan, setiap musim kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
pulihkan hidup kami Tuhan, hati kami Yesus. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu, Kau yang tahu terbaik bagi kami Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan Yesus pulihkan hati kami yang terluka Tuhan. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus saja, hanya Yesus penolong yang setia. Pertama kami bersyukur buat karya yang besar yang telah Engkau kerjakan melalui anak-Mu. Anak-Mu diserahkan karena pelanggaran kami. Anak-Mu dibangkitkan sebagai pembenaran kami. Anak-Mu naik ke surga, duduk di sebelah kanan-Mu. Dan Engkau juga memberikan tempat kepada kami yang sudah dibenarkan. Bersama-sama dengan anak-Mu duduk di sebelah kanan. Supaya pada masa yang akan datang, Engkau bisa menyatakan kekayaan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Mu di dalam Kristus Yesus. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus, yaitu penolong, penghibur, Roh yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus juga memateraikan kami sebagai tanda milik-Mu. Terlebih lagi Roh Kudus adalah jaminan bagian kami, sampai kami menerima semua yang Kau janjikan dari pekerjaan yang sudah anak-Mu selesaikan. Amin. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Amin. Hari di mana pertama kali Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Dan sekarang Roh Kudus ada di dalammu. Amin. Nah, hari Pentakosta artinya hari yang ke-50. Jadi kalau saudara tanya apa arti Pentakosta, Pentakosta artinya 50. Jadi hari Pentakosta hari yang ke-50. Di dalam Alkitab saudara juga menemukan bahwa orang Yahudi juga merayakan Pentakosta. Jadi Pentakosta juga dirayakan orang Yahudi, bukan hanya dirayakan oleh orang percaya. Nah, apa bedanya Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi dan Pentakosta yang dirayakan oleh orang percaya, orang Kristen? Pentakosta orang Yahudi dirayakan 50 hari. Sesuai dengan arti Pentakosta, hari yang ke-50. Jadi Pentakosta orang Yahudi dirayakan 50 hari sesudah Paskah orang Yahudi. Sebelum mereka keluar dari Mesir, semalam sebelum mereka keluar dari Mesir, di mana Allah membebaskan mereka dari perbudakan, Allah memerintahkan mereka untuk merayakan Paskah. Betul? Allah memerintahkan mereka untuk merayakan Paskah. Sesudah mereka merayakan Paskah, mereka keluar dari Mesir. 50 hari kemudian, mereka tiba di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Allah memberikan kepada mereka 10 hukum Taurat. Nah, ini yang dirayakan oleh orang Yahudi pada hari Pentakostanya mereka.
Jadi Pentakosta orang Yahudi dirayakan 50 hari sesudah Paskah orang Yahudi, sesudah mereka keluar dari Mesir. Pentakosta orang Yahudi adalah hari di mana mereka memperingati pertama kali Allah memberikan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Apa yang terjadi pada hari itu ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat? Apa yang terjadi pada hari itu? 3.000 orang mati. Sedangkan Pentakosta orang Kristen dirayakan 50 hari sesudah Paskah orang Kristen. Atau yang kita rayakan sebagai kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Pentakosta orang Kristen dirayakan 50 hari sesudah kebangkitan Yesus Kristus. 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, orang percaya berkumpul di ruangan atas, di Bukit Sion. Mereka berkumpul di ruangan atas di Bukit Sion. Apa yang terjadi pada hari itu? Allah memberikan Roh Kudus. Allah mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Apa yang terjadi pada hari itu ketika Allah mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya? Ada kurang lebih saat itu 3.000 orang selamat menerima hidup yang baru. Waktu Allah memberikan 10 hukum Taurat, 3.000 orang mati. Waktu Allah memberikan Roh Kudus, 3.000 orang menerima hidup yang baru. Itu sebabnya Alkitab mengatakan hukum Taurat mematikan, tapi kabar baiknya Roh Kudus memberikan kehidupan kepada saudara, kepada saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Yang dimaksud dengan gunung yang dapat disentuh di sini berbicara tentang gunung Sinai. Kamu tidak datang ke gunung Sinai. Kalau saudara perhatikan baik-baik, gunung Sinai adalah tempat di mana tadi saya katakan Allah memberikan 10 hukum Taurat. Waktu Allah memberikan 10 hukum Taurat, atmosfernya, pemandangannya begitu mengerikan. Api yang menyala-nyala, kegelapan, kekelaman, angin badai, ada bunyi sangkakala, dan ada bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, "Stop, jangan lagi berbicara kepada kami." Bahkan yang terbaik sekalipun dari antara mereka. Siapa yang terbaik pada saat itu dari antara para orang Israel? Musa. Yang terbaik sekalipun, Musa ketakutan. Musa gemetar. Nah, saya mau saudara mengerti, gunung yang dapat disentuh di sini bukan berbicara tentang gunung Sinai secara fisik yang ada di tanah Arab. Tapi ini semua gambaran, ini berbicara tentang hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saudara menyentuh gunung ini, dengan kata lain, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara hidup di bawah penghukuman. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka hidup di bawah penghukuman dan kehidupannya begitu mengerikan. Tapi saya punya kabar baik buat saudara, kamu tidak lagi datang kepada gunung ini, tetapi kamu sudah ada di gunung yang lain. Ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, tetapi kamu sudah datang ke gunung yang lain. Apa itu? Bukit Sion. Seperti yang tadi saya katakan,
Gunung yang dapat disentuh, Gunung Sinai, dan Bukit Sion di sini bukan berbicara tentang Gunung Sinai secara fisik di tanah Arab atau Bukit Sion secara fisik di tanah Israel. Tapi semuanya ini merupakan gambaran. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem, surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Jadi dengan kata lain, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau orang hidup di bawah hukum Taurat, orang hidup di bawah penghukuman dan atmosfernya sangat mengerikan. Penghukuman. Tetapi kalau kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudara mau tahu bagaimana atmosfer orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan? Hidupmu di bumi sama seperti di surga. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem, surgawi. Kamu tidak lagi hidup di bawah penghukuman, atmosfernya tidak begitu mengerikan. Tapi ketika kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan, hidupmu sama seperti di surga. Atmosfernya atmosfer surgawi. Kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Jadi kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, perhatikan baik-baik. Di sekelilingmu ada beribu-ribu malaikat. Kebaikan Tuhan diberikan. Jadi tantangan apapun yang kamu hadapi, masalah apapun yang kamu hadapi, pergumulan apapun yang kamu hadapi, di keluarga, di tempat pekerjaan, kehidupan anak-anakmu, saudara tinggal datang sama Tuhan. Karena saya tahu selalu ada kebaikan Tuhan. Tuhan, saya minta kebaikan-Mu untuk kesehatan saya Tuhan. Saya minta kebaikan. Tantangan apapun yang kamu hadapi dalam pekerjaan, kamu terbentur regulasi, kamu dikerjain orang, diperes orang, atau apapun, ingat selalu ada kebaikan Tuhan. Datang sama Tuhan, Tuhan, jangan berusaha dengan kekuatanmu, kesana, kesini, kesana, kesini. Kamu menganggap rendah kesulunganmu. Kamu punya kebaikan Tuhan yang diberikan. Datang sama Tuhan, Tuhan, saya minta kebaikan-Mu Tuhan. Untuk masalah saya yang satu ini Tuhan. Saya minta kebaikan-Mu. Saya minta kebaikan-Mu untuk orang ini Tuhan. Saya minta kebaikan-Mu. Dia susahin saya terus Tuhan. Dia kerjain saya terus. Saya minta kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kebaikannya sama saudara, selesai itu orang. Selesai. Amin. Untuk anak-anakmu, pergaulan anakmu, kamu tinggal datang, Tuhan saya minta kebaikan-Mu Tuhan. Untuk anak-anak saya Tuhan. Untuk anak-anak saya minta kebaikan-Mu. Selalu ada kebaikan Tuhan. Seluruh area hidup. Minta. Amin. Dan ingat baik-baik, ada warisan begitu banyak dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Selama beberapa bulan, saya selalu membuat matamu melihat kepada pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ada begitu banyak warisan, miliki apa yang menjadi milikmu. Ini berkat anak sulung. Ini berkat anak sulung. Semua, ada kesembuhan di sana. Amin. Ada proteksi di sana, ada perlindungan di sana. Ada pengampunan dosa satu kali untuk selama-lamanya. Kamu dibebaskan dari kutuk. Kamu sekarang berjalan dalam terang, miliki semuanya apa yang menjadi milikmu. Dan ingat baik-baik, semuanya adalah pemberian. Itu sebabnya ayat sebelumnya berkata, janganlah ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kamu tahu semua ini pemberian. Bukan sesuatu yang kamu perjuangkan. Tapi kalau kamu menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan, apa yang terjadi? Akan tumbuh akar yang pahit. Akan tumbuh akar yang pahit. Kamu melihat ada orang yang begitu diberkati. Lebih dari saya diberkati. Tapi apa yang dia lakukan tidak lebih baik dari apa yang saya lakukan. Apa yang terjadi? Kamu marah. Karena kamu tidak mengerti bahwa semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Dan yang seperti ini akan menimbulkan kerusuhan. Dan apa? Jadi ngomongin orang. Lu tahu gak kenapa dia diberkatin? Lu tahu gak kenapa dia diberkatin? Simpenan orang. Akan menimbulkan
Kerusuhan. Ngomongin orang ke sana, ngomongin orang sini. Kenapa? Karena akar yang pahit. Dia tidak mengerti bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ada berkat yang tersedia buat gereja. Ada berkat yang tersedia buat jemaat anak-anak sulung. Ingat, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari yang pertama kali Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Di mana? Di Bukit Sion. Di Bukit Sion. Saudara dan saya tidak lagi datang ke gunung yang dapat disentuh. Tapi kamu sudah ada di Bukit Sion. Karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, kamu menjadi orang yang dibenarkan karena iman, rohmu sempurna, karena ada Roh Kudus di dalammu. Amin. Dan Alkitab berkata, namamu terdaftar di surga. Dan kamu menjadi jemaat anak-anak sulung. Gereja pertama kali terbentuk di Bukit Sion. Itu sebabnya saudara disebut jemaat anak sulung. Karena Yesus kepala gereja yang sulung, saudara jemaat tubuhnya disebut jemaat anak sulung. Artinya apa? Ada berkat anak sulung. Ada berkat anak sulung. Ada berkat anak sulung. Miliki apa yang menjadi milikmu. Dan saya mau saudara mengerti, kita sudah lihat berkat anak sulung. Waktu Ishak memberkati Yakub dengan berkat anak sulung. Ishak berkata begini, Tuhan akan memberikan kepadamu. Tuhan akan memberikan kepadamu. Embun dari langit dari atas. Tanah gemuk di bumi. Gandum, anggur berlimpah-limpah. Tapi kepada Ishak yang menganggap rendah hak kesulungannya sehingga dia tidak menerima. Esau yang menganggap rendah hak kesulungannya sehingga dia tidak menerima sekalipun dia mencucurkan air mata. Ishak berkata kepada Esau, kelak jika kamu berusaha sungguh-sungguh. Artinya apa? Kamu bisa mendapatkan semuanya itu jika kamu berusaha sungguh-sungguh mengandalkan perbuatanmu. Jadi yang Esau tahu, supaya saya bisa diberkati, saya harus sekuat tenaga, sungguh-sungguh. Tapi waktu dia melihat orang yang hidup di bawah kasih karunia, apa yang terjadi? Dia pahit. Gua harus begini supaya dapat. Lu gak ngapa-ngapain, lu dapat. Tumbuh akar yang pahit. Kemudian apa terjadi? Mulai ngomongin orang. Mencemarkan banyak orang. Seberapa banyak di antara saudara yang mau menerima berkat yang terbaik? Ini milikmu, ini milikmu. Milik gereja. Amin. Janganlah kamu menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan. Karena berkat anak sulung hanya ada di Bukit Sion. Tidak ada di Gunung Sinai. Berkat anak sulung tersedia buat orang-orang hidup di bawah kasih karunia. Karena berkat ini bukan diraih, tapi berkat ini diberikan. Tetap hidup di bawah kasih karunia. Maka berkat anak sulung akan menjadi milikmu. Begitu luar biasa berkat yang kamu miliki hari ini. Amin. Selalu ada kebaikan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara kalau Tuhan memberikan kebaikannya sama saudara. Boom. Pintu yang baik Tuhan buka semuanya. Pintu yang tidak baik Tuhan tutup semuanya. Ada kesembuhan di sana. Ada berkat di sana. Amin. Nikmati. Kamu tidak pernah menjadi ekor, menjadi kepala. Kamu tidak pernah menjadi hamba, kamu selalu menjadi tuan atas saudara-saudaramu. Kamu menjadi tuan di kantormu, kamu menjadi tuan di organisasi di mana kamu ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan ingin pamerin saudara. Dia ingin menunjukkan kepada kamu. Ketika terang Tuhan terbit atasmu, kemudian menjadi nyata atasmu, supaya semua orang bisa melihat kamu. Melihat siapa Tuhan yang memberkati kamu. Amin. Melihat siapa Tuhan yang menerbitkan kemuliaan atasmu. Supaya pada akhirnya semua orang mau mengenal Tuhan yang ada di dalammu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama itu. Betapa kami bersyukur Tuhan di hari Pentakosta ini. Di mana hari kami memperingati pertama kali Engkau memberikan Roh Kudus-Mu. Gereja lahir di Bukit Sion. Jemaat anak sulung. Ada berkat anak sulung yang Engkau sediakan untuk gerejamu Tuhan. Ada kebaikan Tuhan. Orang dunia tidak selalu memiliki kebaikan Tuhan. Tapi gerejamu selalu memiliki kebaikan Tuhan.
Selalu ada kebaikan Tuhan dalam seluruh area kehidupan kami. Ada warisan yang begitu luar biasa dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Engkau dihancurkan, engkau diremukkan. Supaya hari ini kami bisa menerima hidup yang kekal. Kami bisa menerima kesembuhan. Kami bisa menerima berkat yang besar. Kami bisa menerima proteksimu yang begitu sempurna. Ada beribu-ribu malaikat di sekeliling kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya berkat ini semuanya diberikan. Bukan diperjuangkan. Itu sebabnya kami tidak mau menjadi sama seperti Esau. Tapi biarlah hari ini kami tetap hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kami tidak mau menjauhkan diri kami dari kasih karunia Tuhan. Karena kami tahu Tuhan semuanya ini diberikan karena kasih karuniamu, bukan diperjuangkan. Dan biarlah hari ini anak-anakmu Tuhan, mereka memiliki apa yang menjadi milik mereka. Dari berkat yang sudah Engkau sediakan, berkat anak sulung di hari Pentakosta. Dan biarlah melalui hidup mereka, nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Saudara, Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini. Rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit penderitaan dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakit penderitaanku hari ini semuanya disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita sudah terima semua benefit oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu mari kita mengucap syukur dari hatimu, sama-sama nyatakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami tidak lagi datang ke Gunung Sinai, kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kami sudah ada di Bukit Sion. Amin. Oleh karena apa yang anakmu sudah selesaikan. Kami menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada setiap orang yang percaya, sehingga hari ini roh kami menjadi sempurna karena Roh Kudus ada di dalam kami.
Dan nama kami terdaftar di surga. Kami menjadi jemaat anak-anak sulung. Ada berkat anak sulung yang tersedia buat gerejamu Tuhan. Dan berkat ini diberikan. Bukan diperjuangkan atau bukan diraih. Tetapi diberikan. Itu sebabnya kami tidak mau menjauhkan diri kami dari kasih karunia Tuhan. Karena kami tahu berkat ini diberikan bukan diperjuangkan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Inilah berkat kami sebagai anak-anak sulung. Kami mau memiliki apa yang menjadi milik kami hari ini. Selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tantangan, masalah, pergumulan, apapun yang anak-anakmu hadapi hari ini. Biarlah hari ini Engkau berikan kebaikan-Mu Tuhan dari surga. Tuhan buka semua pintu-pintu yang baik. Dan semua pintu-pintu yang tidak baik. Dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tuhan tutup semuanya. Hanya kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Dan mereka akan mengalami pengalaman yang indah di mana mereka bisa merasakan Allah yang hidup, Yesus yang hidup. Ada malaikat beribu-ribu di sekeliling mereka. Mereka bisa merasakan proteksi Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan mereka. Semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, hari ini diberikan kepada anak-anakmu di tempat ini. Sebagai warisan anak-anak sulung. Kesembuhan kepada mereka yang membutuhkan kesembuhan. Berkat Tuhan yang berlimpah kepada mereka yang membutuhkan berkat Tuhan yang berlimpah hari ini. Protection, proteksi Tuhan berikan kepada mereka yang membutuhkan proteksi Tuhan hari ini. Dan biarlah hari ini Tuhan senantiasa membawa mereka tidak pernah turun tapi terus naik. Tuhan akan membawa mereka bukan menjadi hamba tapi menjadi tuan dimanapun mereka berada. Mereka tuan atas saudara-saudara mereka. Karena terang Tuhan sudah terbit atas mereka, kemuliaan Tuhan sudah menjadi nyata atas mereka. Dan Tuhan tidak akan pernah menempatkan anak-anakmu di bawah gantang. Tapi Engkau menempatkan mereka di atas. Supaya bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada terang yang terbit atas mereka. Amen. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada kemuliaan yang nyata atas mereka. Dan anak-anakmu akan tercengang, akan berseri, karena kelimpahan dari seberang lautan akan datang kepada mereka. Dan biarlah melalui hidup mereka, Tuhan dikenal orang, melalui hidup anak-anakmu di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin.